Salam PKH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sandi Suryono, SDM PKH Kabupaten Sarmi. Saya mengajak Anda untuk memahami modul 3 tentang pencegahan dan penanganan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil pada sesi 2 tentang mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Telah memahami sesi ini, Anda dilakukan memahami tentang 1. Pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil. Yang kedua, cara mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Yang ketiga, cara menyeleksi informasi mengenai kehamilan. 1. Pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil untuk mengakses informasi dan layanan yang tepat. Dukungan suami atau keluarga. Suami peduli mendampingi istri mengikuti minimal satu kali kelas ibu hamil agar memahami pertumbuhan janinan untuk mencegah stunting. Suami mendampingi istri mengikuti kelas ibu hamil. Suami diharapkan semakin memahami kondisi istri dalam masa kehamilan, memahami tanda dan gejala bahaya kehamilan dan cara perawatan pasca persalinan. Suami berdiskusi dengan ibu hamil mengenai perencanaan perawatan kehamilan, persalinan, dan perawatan bayi sejak awal kehamilan sesuai dengan informasi yang didapatkan dari pertemuan atau tenaga kesehatan. Suami dan anggota keluarga memberikan informasi tentang kehamilan yang tepat dari sumber yang terpercaya kepada ibu hamil. Suami berperan dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat ketika ibu hamil memerlukan pelayanan kesehatan. Saat suami mendampingi istri periksa kehamilan, anggota keluarga yang lain bisa menggantikan peran dari ibu atau ayah dengan memasak dan mengantarkan anak yang lain untuk sekolah dan atau menemaninya belajar. Suami dan atau anggota keluarga juga bisa mengingatkan dan mengantarkan ibu hamil mengikuti kelas ibu hamil minimal 4 kali selama masa kehamilannya. Ibu hamil memperoleh dukungan dari suami dan keluarganya dalam persiapan menghadapi kehamilan serta kesiapan mengasuh dan mendidik anak. Menanyakan kepada bidan atau dokter tinggal perkiraan persalinan dan merencanakan melahirkan ditolong bidan atau dokter di fasilitas pelayanan kesehatan. Dukungan dari masyarakat. 1. Seiring mengunjungi atau menjenguk ibu hamil. Yang kedua, mendoakan keselamatan ibu dan bayi saat bertemu juga bisa memberi dukungan dan motivasi yang sangat besar. Ketiga, tetangga bisa menjadi keluarga terdekat yang mau membantu jika dibutuhkan. Sewaktu-waktu, misalnya mama meminjamkan kendaraan untuk periksa ke pelayanan kesehatan.
keempat, tentunya harus selalu membicarakan hal-hal baik dan memberikan nasihat positif. 5. Bisa juga membagikan pengalaman ibu hamil dan melahirkan serta bersedia membantu berbagai keperluan semasa hamil atau saat melahirkan. Yang keenam, lingkungan lebih berempati pada ibu hamil, misalnya ketika sedang pertemuan mempersilahkan ibu hamil untuk duduk. 7. Mengajak ibu hamil melakukan kegiatan sosial yang ringan dan menyenangkan. Yang 8, iuran semampunya oleh tetangga untuk membantu ibu hamil yang kesulitan keuangan dalam menyiapkan persalinan. Nanti yang kedua, cara mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil. Kelas ibu hamil A, kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil adalah kelompok belajar bagi para calon ibu tentang kesehatan bagi ibu hamil secara keseluruhan. Tujuan diadakan kelas ini adalah mengedukasi ibu hamil agar dapat menjalani proses kehamilan dan persalinan secara lancar serta melalui fase awal kehidupan bayi dengan bekal pengetahuan dasar dalam buku pedoman kelas ibu hamil yang dikeluarkan Kementerian Kesehatan. Kelas ibu hamil bisa dilakukan di mana saja. Di berbagai daerah kegiatan ini bisa dilakukan di puskesmas atau posyandu. Namun, tidak tertutup kemungkinan juga untuk kelas yang lebih fleksibel dilaksanakan di balai pertemuan atau tempat sesuai kesempatan peserta dan fasilitator seperti di rumah salah satu anggota masyarakat. Adapun manfaat mengikuti kelas ibu hamil. Ke-1, berbagai pengalaman dengan calon ibu lainnya. Yang kedua, suami lebih banyak tahu. Ketiga, lebih mengenal penanganan persalinan dan pasca persalinan. 4, melatih keterampilan bernapas. 5, lebih siap menghadapi persalinan dan pasca persalinan. Ini diingat mama-mama. Jadi yang dari awal sampai sekarang diingat-ingat. Posyandu. Posyandu adalah pos pelayanan terpadu, merupakan salah satu bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh dari dan bersama masyarakat untuk memberdayakan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat guna memperoleh pelayanan kesehatan bagi ibu, bayi, dan anak balita. Kegiatan posyandu yang harus diketahui oleh ibu hamil dan keluarga antara lain kesehatan ibu dan anak, keluarga berencana, imunisasi, gizi, pencegahan, dan penanggulangan diare. Selain itu, diharapkan SDM Kesejahteraan Sosial dapat mendorong peserta untuk mengikuti kegiatan posyandu yang terintegrasi dengan program lain, yaitu Bina Keluarga Balita dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional BKKBN, dan pendidikan anak usia dini yaitu PAUD dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang disebut Kemendikbud. Adapun manfaat mengunjungi posyandu: 1, memperoleh informasi dan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil, bayi, dan anak balita. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan anak balita terpantau dan tercatat dalam buku KIA sehingga dapat mencegah masalah gizi, salah satunya stunting. Yang terakhir, 3, dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang kesehatan ibu hamil, bayi, dan anak balita.
Dua cara menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Banyak beredar mitos dan berita palsu mengenai kehamilan di masyarakat, baik dari sumber informasi cetak maupun digital. Oleh karena itu, ibu hamil, anggota keluarga, dan masyarakat perlu mendukung ibu hamil untuk mendapatkan informasi yang tepat dan terpercaya. Cara untuk menyaring informasi yaitu 1. Ingat ini mama dan ibu-ibu, diingat, jangan mudah percaya terhadap judul informasi atau berita yang provokatif. Banyak informasi dan berita palsu memiliki judul yang provokatif dan cenderung tidak netral, serta menyudutkan salah satu pihak. Isi pertanyaan dibuat sehingga menimbulkan persepsi sesuai yang dikehendaki oleh si pembuat berita palsu. Oleh karena itu, jika menemukan berita dengan judul provokatif tersebut, sebaiknya mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi atau media terpercaya. Kedua, cermati sumber informasi pada informasi dari media digital. Perlu dilihat alamat website dan link URL. Jangan mempercayai informasi yang didapat dari situs tidak resmi, seperti alamat situs yang menggunakan domain blog pribadi seseorang. Sebaiknya mencari sumber informasi dari website resmi pemerintah atau organisasi resmi para ahli atau pakar. Pada informasi media cetak, perlu dilihat menyusun dan menerbitkan selebaran atau leaflet yang dibagikan. Hindari media cetak yang dibagikan dari personal atau yang bersifat iklan suatu produk yang kurang terpercaya. Sebaiknya membaca media cetak dari pemerintah, organisasi ahli maupun media massa nasional maupun daerah yang terpercaya. Ketika masih ragu, informasi tersebut bisa ditanyakan dan diklarifikasi kepada tenaga kesehatan saat periksa kehamilan atau saat mengikuti posyandu dan kelas ibu hamil. Ketiga, periksa keaslian foto dan video di era teknologi yang sangat canggih saat ini. Setiap orang bisa melakukan manipulasi terhadap foto dan video sehingga terlihat asli. Kadangkala video dibuat sedemikian rupa menyerupai siaran berita di televisi, atau suatu video dipotong sebagian sehingga memiliki arti yang jauh berbeda